Dari mana sih utang negara Indonesia didapatkan? Berapa jumlah utang negara Indonesia? Mengapa negara berhutang? Oke, kita simak sampai habis. Pertanyaan yang pertama, dari mana sih negara Indonesia mendapatkan utang? Tentu kebanyakan hutang negara ada dari penjualan SBN. Apa itu SBN? SBN adalah surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Jadi melalui investasi SBN, kita meminjamkan uang kepada pemerintah dan sebagai gantinya, kita akan mendapatkan keuntungan berupa bunga obligasi. Nah, pertanyaannya, siapa yang beli SBN negara kita? Asing atau dari rakyat kita sendiri? Nah, kita bisa lihat langsung laporannya di website resmi. 31,2% dimilikin sama perbankan, 17,3% dimilikin sama Bank Indonesia atau BI, 20,6% dimilikin sama manajer investasi asuransi, 6,6% dimilikin sama individu, dan cuma 15,4% doang dimilikin sama asing. Artinya, mayoritas pemilik SBN kita itu adalah entitas di dalam negeri kita sendiri. Nah, sampai sini kita paham berapa banyak pinjaman ke luar negeri dan berapa banyak yang ke dalam negeri. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua. Berapa jumlah utang negara Indonesia? Nah, per 31 Mei 2023, jumlah utang Indonesia itu mencapai 7.787,5 triliun rupiah. Nah, di eranya Pak Jokowi ini, utang kita naik sekitar 5.000 triliun rupiah sejak tahun 2014. Yang dimana di tahun 2014 itu jumlahnya masih di angka 2.608 triliun rupiah. Artinya, dalam 9 tahun terakhir ini, utang Indonesia meningkat sekitar 3 kali lipat. Sementara, di eranya Presiden Pak SBY juga terjadi peningkatan jumlah utang negara dari yang tadinya 1.298 triliun di tahun 2004 itu naik sekitar 2 kali lipat, jadi 2.608 triliun di tahun 2014. Nah, kemudian pertanyaannya, hutang sebanyak 7.787,5 triliun bisa dikatakan sehat atau enggak? Oke, kita bandingin dengan GDP. Bahasa internasionalnya itu ya GDP, Gross Domestic Product, atau kalau bahasa kitanya PDB, Produk Domestik Bruto. Jadi kita bisa lihat perbandingan utang dengan produktivitas negara secara keseluruhan lewat PDB atau Produk Domestik Bruto. Nah, PDB di Indonesia sendiri itu ada di angka 19.588 triliun rupiah dengan utang Indonesia yang sebesar 7.700-an triliun rupiah. Jadi rasio utang kita terhadap GDP itu ada di angka 37,85%. Nah, pertanyaannya, rasio utang sebesar 37,85% masih bisa dibilang aman apa enggak? Jawabannya ya macam-macam. Jadi kalau misalkan kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, itu masih aman. Jadi angkanya itu masih di bawah batas maksimal yang ditetapin, yaitu sebesar 60% dari PDB. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa negara harus berhutang? Ya, sebenarnya kita harus tahu dulu nih, pemerintah itu punya sumber pembiayaannya itu dari mana. Jadi pemerintah itu punya 3 prinsip sumber pembiayaan. Yang pertama itu yang pasti dari pajak. Yang kedua dari PNBP seperti BUMN dan lain-lain. Dan yang ketiga itu dari pembiayaan dari utang kayak SBN ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus ngutang? Jawabannya gampang. Karena penerima dari pajak dan non pajak itu nggak cukup buat biayain semua rencana program pemerintah. Jadi udah jadi rahasia umum tuh kalau misalkan pemasukan pajak negara kita sangat kurang dan jauh dari kata ideal. Padahal menurut IMF, pajak yang ideal minimal 15% buat bisa ngejamin tersedianya dana yang cukup untuk ngelakuin pembangunan yang berkelanjutan tanpa harus nambah utang negara. Dengan penerimaan pajak dan ketaatan pajak yang rendah, gimana Indonesia bisa ngebiayain semua programnya? Ya jalan keluarnya dari penjualan SBN alias ngutang ke masyarakat dan institusi keuangan ini.
Tapi tenang, pemerintah terus menurunkan porsi utang ke luar negeri dan memperbanyak utang ke dalam negeri lewat penjualan SBN. Jadi bisa dibilang, utang Indonesia yang terkesan sangat tinggi ini didominasi sama penerbitan SBN setiap tahunnya, alias ngutang ke rakyat dan institusi keuangan dalam negeri sendiri, bukan ngutang ke luar negeri. Jadi dengan begini, pemerintah berusaha buat ngejaga dua resiko. Yang pertama, resiko fluktuasi nilai mata uang yang bikin nilai utangnya jadi mahal. Yang kedua, resiko capital outflow yang bikin aliran dana kita keluar terus ke luar negeri buat bayar utang dan bunganya. Nah, dengan memperbanyak porsi pembiayaan lewat SBN kita, jadi kita terhindar dari resiko utang yang makin menumpuk karena kurs dolar yang makin naik. Di sisi lain juga kita menjaga perputaran uang supaya tetap berputar di Indonesia. By the way, Indonesia luas banget dan masih banyak daerah yang belum menuhin standar kelayakan FASUM atau fasilitas umum, di mana pembangunan jalan tol, jembatan, jaringan listrik, internet, air bersih, pendidikan, dan fasilitas kesehatan itu adalah hal yang sangat fundamental dalam pembangunan negara agar bisa menunjang pemerataan ekonomi sampai ke daerah-daerah. Selain itu, negara juga punya banyak tuntutan beban pengeluaran rutin yang sangat besar banget. Itu salah satunya subsidi BBM yang sangat ngebebanin anggaran negara, di mana di tahun 2022 lalu subsidinya tembus sampai 500 triliun rupiah. Nah, kalau kata Direktur Surat Utang Negara Kemenke, beliau pernah menyatakan, sebenarnya itu kita bisa berhenti ngutang asalkan subsidi BBM dihilangin. Tapi tentu aja pencabutan subsidi BBM itu beresiko menimbulkan penolakan besar dari masyarakat.